TNI ikut perangi terorisme. Dialog kita lanjutkan kembali di studio masih bersama Bobi Rizaldi, anggota Pansus RUU Anti Terorisme, dan melalui sambungan telepon sudah ada Direktur Imparsial Al-Araf. Selamat pagi, Mas Al-Araf. Selamat pagi, Mas. Ya, Mas Al-Araf, dengan Rudi di sini dan di studio juga ada Bobi Rizaldi dari Golkar ya, yang menjadi anggota Pansus RUU Anti Terorisme. Mas Al-Araf, ini kalau kita bicara soal RUU yang sekarang dibahas, kemarin DIM atau daftar inventarisir masalah ya, itu sudah disampaikan dan hampir semua fraksi setuju bahwa peran TNI itu dibutuhkan dalam penanggulangan terorisme. Gimana Anda melihat ini? Begini, pertama sebenarnya keterlibatan militer di dalam penanganan terorisme itu sudah diatur di dalam rezim hukum pertahanan. Mengingat TNI adalah alat pertahanan, maka pengaturan TNI diatur dalam rezim hukum pertahanan. Undang-Undang TNI Nomor 34 2004 sebenarnya telah mengatur tentang pelibatan militer dalam menangani terorisme. Khususnya diatur di dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang TNI yang menyebutkan TNI dapat terlibat dalam menangani terorisme dan itu didasarkan atas keputusan politik presiden. Nah, mengingat Undang-Undang TNI adalah rezim hukum tentang pertahanan, maka pelibatan militer itu ditujukan ketika situasi kondisi ancaman terorisme mengancam kedaulatan negara dan di masa ketika kapabilitas sipil institusi penegak hukum sudah tidak bisa mengatasi terorisme lagi, sehingga pelibatan TNI bisa dilakukan dengan dasar keputusan politik presiden. Itu kira-kira yang diatur di dalam Undang-Undang TNI. Artinya menurut Anda, ya Mas Al-Araf, artinya menurut Anda peran TNI untuk saat ini belum dibutuhkan atau bagaimana? Peran TNI sudah diatur dalam Undang-Undang TNI 34 2004. Dengan demikian dia tidak perlu diatur lagi dalam Undang-Undang tentang tindak pidana terorisme. Karena sesungguhnya Undang-Undang 15 2003 adalah undang-undang yang di dalamnya mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Karena TNI bukan bagian dari criminal justice system, bukan bagian sistem penegakan hukum, maka kurang tepat kalau pelibatan militer diatur di dalam rezim hukum yang mengatur tentang penegakan hukum, yakni tentang tindak pidana terorisme. Ya, itu dia, TNI sudah diatur di dalam Undang-Undang TNI Nomor 34 2004. Itu dia yang akan dibahas di DPR nanti, Mas Al-Araf, sebetulnya. Apakah definisi dari terorisme ini akan tetap seperti sekarang sebagai sebuah criminal justice atau sebuah kejahatan yang mengancam kedaulatan negara? Nah, kalau dari sudut pandang Mas Al-Araf sendiri, ini mestinya berada di mana? Ya, tindak pidana terorisme adalah bagian dari tindak pidana. Di negara-negara yang demokratik, mereka meletakkan kejahatan teroris sebagai tindak pidana, sehingga penanganannya melalui model criminal justice system model. Itu dilakukan di bagian negara-negara Eropa. Nah, beda dengan misalkan negara dalam konteks itu, yang kedua harus dipahami adalah pemerintah itu sedang melakukan revisi terhadap undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Karena sifatnya hanya merevisi, maka tidak boleh kemudian revisi tersebut seolah-olah seperti membentuk undang-undang baru, sehingga merubah nomenklatur utama undang-undang tersebut yang tadinya tindak pidana menjadi satu kejahatan negara. Dalam level tertentu, terorisme bisa menjadi satu ancaman bagi keamanan negara. Pergeseran dari persoalan tindak pidana menjadi ancaman keamanan nasional itu bisa terjadi ketika eskalasi terorisme mengancam kedaulatan negara dan kedaulatan teritorial negara. Nah, pada saat itu TNI bisa terlibat. Payung hukum yang digunakan apa? Undang-Undang TNI Nomor 34 2004 pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Jadi DPR dan pemerintah tidak perlu khawatir bahwa TNI tidak bisa dilibatkan dalam penanganan terorisme. Bisa udah ada undang-undang yang namanya Undang-Undang TNI. Sehingga tidak perlu diatur lagi di dalam Undang-Undang terorisme, karena Undang-Undang terorisme mengatur tentang sistem penegakan hukum, karena kita menganut criminal justice system model itu. Artinya boleh saya simpulkan bahwa definisi terorisme tidak perlu diubah ya? Sebagai definisi ya, terorisme adalah tindak pidana. Tetapi kemudian dalam eskalasi tertentu terorisme bisa bergeser menjadi ancaman keamanan nasional, dan pergeseran itu sesuatu yang sah saja. Eskalasi ancaman kan bisa dari low intensity threat sampai high intensity threat. Ketika level yang masih low intensity threat, tentu criminal justice system model tindak pidana yang diatur untuk menganulannya, makanya ada Undang-Undang 15 2003. Ketika bergeser menjadi high intensity threat mengancam kedaulatan teritorial negara, dia berarti mengancam kedaulatan negara seperti ISIS di Suriah, maka militer bisa dilibat yang dipakai Undang-Undang TNI Nomor 34 2004 pasal 7 ayat 2 dan ayat 3. Jadi sebenarnya tidak ada persoalan gitu. Jadi jangan lagi diatur di dalam undang-undang yang bukan mengatur tentang rezim pertahanan. Baik, Mas Al-Araf, terima kasih banyak Mas sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi. Ya, ini menarik Mas Bobi sebetulnya. Keterangannya sebetulnya saya kira
cukup mirip kan? Ya, artinya sebetulnya ini nggak perlu didefinisikan ulang gitu di apa namanya di undang-undang anti terorisme ya udah definisinya memang itu criminal justice, tapi ketika ada eskalasi maka TNI bisa dilibatkan dan terus payung hukumnya apa? Sudah ada undang-undang TNI, jadi nggak perlu lagi diatur lagi di undang-undang yang sedang direvisi. Gimana Anda melihat? Jadi gini, itu pertama dari definisi tadi Mas Al-Araf udah setuju kan? Dalam eskalasi tertentu itu mengancam pertahanan negara. Ya. Undang-undang ini mengatur criminal justice, betul. TNI itu ada Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 7 dan Undang-Undang TNI tahun 2004 pasal 7, betul. Problem muncul setelah revisi dari pemerintah itu memasukkan menangkap orang sampai 30 hari. Oke. Kalau ini lone wolf, misalkan karena criminal justice biasa, karena cemburu, karena ada segala macam, tidak masalah. Ya. Tapi kalau 30 hari dimaksudkan untuk mengungkap jaringan, nah kalau ini yang namanya sudah aksi terorisme terorganisir. Disitulah ada potensi untuk crime against state. Kalau misalkan yang direvisi oleh pemerintah, batas untuk menangkap tanpa nanya-nanya cuman 2 hari apa 3 hari, itu ya mungkin kita ya oke terus aja kita mungkin membagusi, menghalusi apa yang sudah ada. Tetapi begitu menangkap mereka minta 30 hari karena jaringan ini sangat rumit dan kompleks. Kriminal apa yang organisasinya kompleks kalau tidak terorganisir dengan baik? Dan kalau terorganisir dengan baik, apakah itu bukan crimes against state? Nah, disitulah perdebatannya kenapa militer perlu masuk. Mas Bobi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Terima kasih Mas Rudi.